Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kerajinan bahan lunak. Adapun poin-poin penting yang akan kita bahas kali ini, yang pertama, pengertian bahan lunak, jenis bahan lunak, karakteristik bahan lunak. Pertama-tama, mari kita amati dulu gambar berikut dengan seksama. Gambar ini merupakan contoh aneka kerajinan di Indonesia yang terbuat dari bahan lunak. Nah, dari gambar ini, bisakah kalian menyebutkan apa bahan yang digunakan, manakah yang termasuk bahan alam dan buatan? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, tentulah kita harus memahami dulu apa yang dimaksud bahan lunak, apa saja jenis-jenis bahan lunak, serta bagaimana karakteristik masing-masing bahan. Oke, yang pertama, bahan lunak. Bahan lunak merupakan bahan yang memiliki sifat fisik empuk atau lunak, sehingga sangat mudah dibentuk. Beberapa contoh bahan lunak yang sering dipakai sebagai bahan dalam pembuatan produk kerajinan tangan diantaranya adalah fiberglass. Contoh kerajinannya gantungan kunci. Yang kedua, kulit bisa menjadi kerajinan dompet atau tali jam tangan. Yang ketiga, sabun. Dan yang keempat, tanah liat. Tentu saja contohnya tidak hanya ini, masih banyak contoh bahan lunak yang lainnya. Jenis bahan lunak. Beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, bahan lunak alam. Yang kedua, bahan lunak buatan. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Beberapa contoh bahan lunak alam itu tanah liat, kulit, getah nyatu, dan floor clay. Bahan lunak yang kedua yaitu bahan lunak buatan. Adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Beberapa contoh bahannya yaitu fiberglass, gips, sabun, lilin, polimer clay, dan parafin. Inilah jenis-jenis bahan lunak secara umum beserta contoh-contoh bahannya. Selanjutnya, masing-masing bahan tersebut tentu saja memiliki ciri-ciri yang berbeda. Karakteristik bahan lunak alam. Yang pertama, gambar ini adalah tanah liat. Tanah liat memiliki warna yang beragam, tapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat. Karakteristik tanah liat. Tanah liat mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran,
Jika dibakar, jenis kerajinan ini disebut keramik. Campuran tanah liat adalah air. Pewarnaan tanah liat dapat dilakukan dengan glasir atau pembakaran tinggi hingga 1300 derajat Celcius. Dapat pula hanya dibakar biskuit 900 derajat Celcius lalu diberi warna cat langsung. Bahan lunak alam yang selanjutnya yaitu kulit. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alami jika terbakar akan berbau sate. Kulit tidak tahan air. Jika terkena air akan merusak struktur kulit. Karakteristik bahan lunak alam yang ketiga yaitu getah nyatu. Getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Warna yang digunakan berasal dari pewarna alam, sehingga warnanya pun natural, tidak cemerlang warna buatan. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu. Tujuannya agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan, getah akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Bahan lunak selanjutnya yaitu flour clay. Flour clay berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Flour clay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari flour clay tidak tahan air karena jika terkena air akan mudah rusak. Pewarnaan flour clay dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintetis agar muncul warna-warna cemerlang. Itulah tadi beberapa bahan lunak alam beserta karakteristiknya masing-masing. Selanjutnya kita ke karakteristik bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan yang pertama atau yang gambar A itu adalah polimer clay. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Gambar yang kedua yaitu gips. Wujud bahan gips adalah bubuk, dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Gips mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Gambar yang ketiga atau yang C itu merupakan fiberglass. Fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Fiberglass tahan lama dan kuat. Wujudnya bening, sebening kaca atau air, sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air.
Bahan yang keempat atau gambar yang D, ini merupakan gambar sabun. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Sabun yang didiamkan akan mengeras. Pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Gambar yang kelima atau gambar yang E itu merupakan gambar lilin. Lilin dan gambar yang keenam itu parafin. Nah, lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara cetak atau cor. Warnaan dilakukan saat lilin mencair. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Lelehan lilin atau parafin yang terbuat dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Nah, itulah jenis-jenis bahan lunak buatan beserta karakteristiknya. Sekian pembahasan dalam video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.